Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Salah satu dari bagian penting ya dalam kuliah ya, atau salah satu dari tahapan yang paling penting dalam kuliah, baik itu di level sarjana, magister ataupun doktoral, itu diawali dengan adanya ujian proposal ya, atau seminar proposal, baik itu skripsi, tesis ataupun disertasi. Sebagian mahasiswa masih bingung terkait dengan bagaimana sebenarnya memulai ya dari seminar ataupun ujian proposal, baik itu skripsi, tesis ataupun disertasi. Ya, sejatinya yang namanya ujian proposal atau seminar proposal itu adalah sebuah proposal atau pengajuan. Artinya bahwa seorang mahasiswa itu akan mengajukan ya, to propose ya, dari penelitian yang akan dilakukan, baik itu skripsi, tesis ataupun disertasi. Sehingga sebagai sebuah pengajuan, maka ada elemen-elemen yang harus ada dalam ya proposal, skripsi, tesis ataupun disertasi itu. Nah, khususnya nanti dalam ya ujian ataupun seminar proposal ya. Kalau proposal sudah jadi ya, maka nanti tinggal kita siapkan untuk bagaimana proses dari seminar ataupun ujian proposal, baik itu skripsi, tesis ataupun disertasi. Nah, terkait dengan pelaksanaan dari ujian atau seminar proposal ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, dan itu biasanya menjadi pertanyaan dari reviewer, dari dosen penguji ya. Yang pertama tentu saja adalah pertama kita pahami dulu tentang elemen-elemen ya, ataupun bagian-bagian dalam proposal skripsi, tesis ataupun disertasi ya. Secara global dalam proposal itu berarti dia ada judul otomatis yang pertama ya, tapi nanti jangan terjebak dengan judul, karena judul itu bisa jadi nanti akan berubah ya, akan dirubah, akan diperbaiki oleh dosen penguji, itu jangan khawatir ya. Kemudian setelah ada judul, berikutnya adalah kita memberikan argumentasi berkaitan dengan kenapa judul atau topik tersebut itu menarik untuk diteliti, sehingga nanti ada background atau latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalahnya kan berisi tentang bagaimana fakta dan data ya, realita, kemudian teori-teori, kemudian penelitian sebelumnya yang menguatkan bahwa objek dari penelitian kita itu memang penting dan layak untuk diteliti karena adanya permasalahan, adanya gap antara Dasein dengan Dasolen ya. Kemudian nanti ada rumusan masalah ataupun juga batasan masalah ataupun pertanyaan penelitian. Nah, itu yang nanti menjadi istilahnya itu objek ya, fokus dari penelitian kita, yaitu di pertanyaan penelitian dalam bentuk rumusan masalah. Kemudian nanti ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, ada signifikansi penelitian, kemudian ada daftar atau kajian terdahulu ya, atau yang disebut dengan kerangka teori, kerangka pemikiran, ataupun juga kajian pustaka. Nah, di kajian pustaka ini biasanya nanti mengkaji tentang teori-teori berkaitan dengan
ya fokus dari penelitian yang akan kita lakukan, ya teori-teori terkait yang dari awal sampai akhir, dari yang mungkin klasik sampai yang kontemporer sekarang, dan khususnya ya yang memiliki hubungan erat, korelasi yang kuat dengan dengan objek atau dengan fokus dari penelitian kita. Nah, kemudian setelah kajian pustaka atau kerangka teori atau kerangka pemikiran, berikutnya adalah metode penelitian. Jadi di metode penelitian ini pastikan bahwasanya metode yang kita pilih, yang kita gunakan itu sudah benar. Jadi mahasiswa harus mampu memahami perbedaan antara desain penelitian, kemudian pendekatan penelitian, model penelitian, dan juga metode penelitian, ya, mulai dari mungkin kalau kuantitatif itu populasinya, kemudian juga sampelnya, teknik samplingnya, kemudian nanti dalam merumuskan membreakdown dari variabel menjadi sebuah subvariabel, sehingga nanti akan melahirkan instrumen yang akan menjadi bahan pertanyaan, butir-butir pertanyaan dalam survei atau angket. Nah, setelah itu baru nanti analisis menggunakan Microsoft Excel atau yang umum menggunakan SPSS. Nah, setelah itu ya langsung ke sistematika penulisan. Nah, itu lebih kurang dari susunan atau sistematika proposal. Nah, ini yang paling penting. Jadi setelah proposal itu sudah ada, berikutnya kan kita menyiapkan diri nih untuk ujian ataupun seminar proposal, ya, baik itu skripsi, tesis ataupun disertasi. Maka hal pertama yang harus dilakukan tentu saja adalah tawakal ala Allah azza wa jalla. Ya, artinya kita tuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ujian atau seminar dari proposal, tesis, skripsi atau disertasi ini lancar, ya. Berikutnya adalah menyiapkan tadi pemahaman kita tentang tesis, ya, disertasi atau skripsi tersebut, ya. Misalnya judulnya, judulnya saya akan membahas tentang ini judulnya. Berarti yang harus saya kuasai itu adalah latar belakang, ya, latar belakang masalah. Biasanya peneliti ya, biasanya itu reviewer atau dosen penguji itu selalu akan bertanya, kenapa Anda melakukan penelitian ini, ya, kenapa Anda melakukan atau akan melakukan penelitian dengan topik, tema, judul ini. Nah, itu biasanya akan terjawab dengan atau ada di background atau latar belakang masalah, ya kan, ya. Ada di latar belakang masalah tuh, kenapa penelitian ini penting? Oh, ternyata ada fakta, ada data, ada gap, ada permasalahan yang belum terselesaikan. Nah, tentu saja di sini kalau nanti memilih judul kan jangan lupa, yaitu harus sesuai dengan bidang atau program studinya. Misalnya program studi pendidikan agama Islam, magister pendidikan agama Islam, maka ya penelitian itu fokus kepada pendidikan agama Islam, bukan ke manajemen pendidikan, bukan ke ilmu pendidikan, atau mungkin ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi fokus kepada pendidikan agama Islam. Nah, jadi pertanyaan pertama dari penguji itu adalah kenapa Anda memilih, ya, topik, tema atau judul ini? Ya, maka jawabannya adalah ada di background proposal kita. Ya, bagaimana, ya, kenapa saya melakukan penelitian ini, kenapa saya akan melakukan penelitian dengan judul ini? Karena ada permasalahan yang menarik untuk dilakukan penelitian, adanya mungkin gap tadi antara Dasein dengan Dasolen. Ada juga nanti permasalahan sifatnya mungkin dia itu bisa compare, ya, bisa komparasi, bisa analisis, bisa mungkin nanti pengaruh, korelasi, ya, dan sebagainya, ya. Jadi di background. Jadi pertanyaan pertama itu adalah kenapa Anda melakukan penelitian ini. Kemudian yang kedua adalah teori apa yang Anda gunakan dalam penelitian ini. Artinya dalam tadi kajian pustaka, ya, dalam kajian pustaka itu selalunya ada teori-teori yang harus kita kuasai, yang harus kita deskripsikan, yang tentu saja itu terkait erat dengan dengan objek ataupun fokus dari penelitian kita, ya. Jadi harus paham itu. Jadi jangan hanya satu teori. Misalnya teori tentang manajemen, misalnya, ya, semua teori manajemen dari awal sampai akhir harus dijelaskan. Atau misalnya teori tentang kinerja guru, misalnya, gitu. Berarti teori tentang kinerja itu harus dikuasai semuanya. Teori tentang misalnya karakter siswa, misalnya, gitu, ya, harus dijelaskan tentang teori-teori tentang karakter, ya.
Nah, setelah itu baru juga kita pahami juga tentang penelitian terdahulu, yaitu previous studies ya. Jadi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan kita lakukan dari sisi objek penelitiannya, dari sisi fokus penelitiannya, dari sisi metode penelitian yang digunakan. Nah, setelah itu bagian yang paling penting ya, 3 saja adalah yaitu metode penelitian. Jadi penguji ya, dosen penguji itu pasti akan bertanya, kenapa metode penelitian apa yang akan Anda gunakan. Nah, ini penting nih ya, jadi jangan sampai ini nanti fungsi dari dosen pembimbing ya, jadi bisa tanya-tanya ke dosen tentang berarti saya metodenya ini, saya objek fokus penelitiannya ini, berarti metode yang digunakan apa Pak? Seperti itu ya. Jadi metodenya apa, datanya seperti apa, bagaimana cara mengumpulkan datanya, kemudian how to analyze ya, bagaimana menganalisis datanya, kemudian penarikan kesimpulannya, apakah dia kuantitatif atau kualitatif atau mixed method, kemudian pendekatan itu seperti apa, apakah positivisme atau post positivisme, dan yang paling penting nanti adalah teknik dalam menganalisis datanya itu, termasuk sebenarnya yang di awal itu adalah validitas datanya. Kalau di kuantitatif itu kan ada uji normalitas gitu ya, heterosekisitas gitu ya, dan lain sebagainya, itu harus dilalui, harus dikuasai betul-betul. Termasuk juga ya kita harus memahami kalau misalnya skripsi ya berarti satu sekolah, satu objek tertentu ya, satu mungkin hanya 2 variabel. Kalau S2 berarti minimal sekali itu adalah 3 variabel ya, kemudian ya minimal itu satu kecamatan atau satu kabupaten. Kalau disertasi berarti minimal itu ya nasional gitu ya, 3 provinsi, kemudian dengan sekolah, dengan objek, dengan fokus, dengan lokus dari penelitian yang memang skalanya adalah nasional. Nah, berarti kesimpulannya untuk kita akan belajar atau kesimpulannya jadi ketika akan melakukan atau melaksanakan dari ujian proposal tesis ataupun juga seminar proposal skripsi, tesis dan disertasi, ada 3 pertanyaan yang harus dikuasai. Yang pertama adalah kenapa Anda melakukan penelitian ini ya. Yang kedua adalah kajian teori apa yang sudah Anda pelajari, serta penelitian terdahulu mana yang sudah Anda baca dan Anda analisis ya. Yang ketiga adalah metode penelitian yang digunakan, metode apa yang Anda gunakan dalam penelitian ini, apakah kuantitatif, kualitatif, mixed method, bagaimana pengumpulan datanya, bagaimana validitas dari datanya, teknik pengumpulan datanya, apakah itu interview, observasi, atau mungkin menggunakan survei atau angket ya. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana menganalisis dari data itu dan mengambil kesimpulan dari data tersebut. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat melaksanakan ujian atau seminar proposal tesis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.